Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah keperawatan bencana. Pada kesempatan kali ini, saya Iwan Gunawan akan menyampaikan sebuah materi berjudul Aspek Legal dan Etik Penanggulangan Bencana. Pokok bahasan pada materi kali ini antara lain definisi bencana, landasan hukum penanggulangan bencana, urgensi penanggulangan bencana, asas penanggulangan bencana, wewenang perawat dalam penanggulangan bencana, permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan bencana, dan prinsip etik penanggulangan bencana. Yang pertama, apa landasan hukum dari penanggulangan bencana di Indonesia? Ada beberapa landasan hukum yang digunakan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Apa definisi dari bencana? Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana diartikan sebagai sebuah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan dari definisi ini, maka inti dari arti bencana adalah apakah peristiwa tersebut memberikan dampak pada manusia atau tidak. Jika itu menimbulkan dampak kepada manusia, maka peristiwa tersebut bisa dikatakan sebagai sebuah bencana. Contoh yang bisa kita ambil dari sebuah peristiwa yang kemudian kita bisa tetapkan apakah itu sebagai sebuah bencana atau tidak adalah peristiwa runtuhnya gletser di kutub utara atau kutub selatan. Jika kemudian runtuhnya gletser itu seberapapun besarnya, jika kemudian ternyata tidak menimbulkan dampak terhadap manusia, di sana tidak ada korban terhadap manusia, maka itu tidak dikatakan sebagai sebuah bencana. Namun kemudian jika longsoran gletser tersebut kemudian menyebabkan naiknya permukaan laut sehingga menimbulkan banjir di daerah pesisir, banyak korban jiwa di sana, banyak harta benda yang hilang, maka peristiwa runtuhnya gletser itu merupakan peristiwa dari sebuah bencana. Berdasarkan dari penyebab bencana itu sendiri, ada beberapa jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Bencana alam dia adalah merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam. Misalnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, pengerusakan, dan tanah longsor. Sementara bencana non-alam diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain disebabkan oleh kegagalan sebuah teknologi, kegagalan proses modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sementara bencana sosial merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan berbagai macam jenis teror yang menimbulkan keresahan pada masyarakat secara luas. Apa pentingnya program penanggulangan bencana atau apa urgensi dari penanggulangan bencana? Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, ada dua hal urgensi dari penanggulangan bencana, yaitu realisasi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan kondisi wilayah Indonesia. Sebagaimana kita ketahui dalam Undang-Undang Dasar 1945
Di situ ada tanggung jawab dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan apa? Untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan atas bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila. Sementara kenapa kemudian program penanggulangan bencana itu penting? Itu diakibatkan oleh kondisi dari wilayah Indonesia itu sendiri yang sangat rentan atau sangat sering menghadapi berbagai jenis bencana. Kalau kita lihat memang kondisi geografis, kemudian secara geologis, secara hidrologis, dan demografis sangat memungkinkan untuk terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia. Apalagi di Indonesia itu kan kaya dengan gunung berapi yang masih aktif. Sementara Indonesia juga berada pada pertemuan dua lempeng raksasa dunia, sehingga sangat rentan untuk terjadi gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan lain sebagainya. Landasan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian apa asas dari penanggulangan bencana? Ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 3. Di sini ada asas kemanusiaan. Jadi semua penanggulangan bencana didasarkan pada atau berdasarkan kesadaran akan kemanusiaan. Kemudian ada asas keadilan, ada asas kesamaan kedudukan dalam hubungan dan pemerintahan. Kemudian asas keseimbangan, asas keselarasan dan keserasian. Kemudian ada asas ketertiban dan kepastian hukum, asas kebersamaan, asas kelestarian lingkungan hidup, dan asas ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya semua proses penanggulangan bencana harus didasari atas ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkini, sehingga proses penanganannya bisa berjalan secara efektif dan efisien. Ada beberapa prinsip penanggulangan sebuah bencana. Yang pertama adalah penanggulangan bencana harus bisa dilakukan secara cepat dan tepat. Kemudian ada unsur prioritas di sana, artinya penanggulangan bencana harus bisa memetakan mana yang harus ditangani terlebih dahulu, mana yang harus ditunda, dan mana yang bisa ditinggalkan. Kemudian ada koordinasi dan keterpaduan dalam proses penanggulangan bencana. Kemudian proses tersebut harus dipastikan berdaya guna dan berhasil guna, sehingga disinilah perlunya update terkait dengan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Ada transparansi dan akuntabilitas, karena bagaimanapun penanggulangan bencana ini melibatkan begitu besar komponen yang ada dalam sebuah negara. Bahkan dari luar negeri pun mereka mengirimkan banyak bantuan, baik tenaga, obat-obatan, maupun uang, dan itu harus tercatat sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau tidak akan banyak penyimpangan, termasuk koruptor yang mengambil kesempatan terkait dengan banyaknya bantuan pada bencana di sebuah daerah. Kemudian ada prinsip kemitraan, karena penanganan bencana ini meliputkan multidisiplin ilmu, sehingga harus ada prinsip kemitraan di sana. Kemudian ada prinsip pemberdayaan, non-diskriminatif, non-proletisi, yang artinya tidak ada penanggulangan bencana yang menyelipkan kepentingan sebuah partai politik atau organisasi tertentu. Bagaimana dengan pelayanan kesehatan pada sebuah bencana? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada kondisi bencana. Yang kedua, pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan pada tanggap darurat dan pasca bencana. Pelayanan kesehatan mencakup pelayanan kegawat daruratan yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah kecacatan lebih lanjut. Dan yang keempat,
Pemerintah menjamin pembiayaan kesehatan yang bersumber dari APBN dan APBD atau bantuan masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang. Beberapa permasalahan yang dihadapi pada saat proses penanggulangan bencana. Kalau kita lihat urutan bagaimana penanggulangan bencana, dimulai dari ketika seseorang sebagai sukarelawan, kemudian ia melakukan koordinasi dengan tanggap darurat di wilayah tersebut. Dari sana akan ada proses pembagian peran dan tugas. Nah, dari peran dan tugasnya inilah yang kemudian menentukan efektivitas sebuah program penanggulangan bencana. Ada beberapa permasalahan di sini. Yang pertama adalah mulai dari perekrutan relawan. Apakah relawan tersebut memiliki keahlian? Diutamakan mestinya adalah mereka yang memiliki keahlian, sehingga mereka tidak menjadi beban ketika ada di lokasi bencana. Yang kedua, pada tahap koordinasi, hendaknya di sana ada koordinasi yang baik antara calon relawan atau organisasi tertentu yang akan mengirim relawan dengan dengan pejabat yang berwenang di sana. Dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana baik daerah maupun nasional, sehingga nanti di sana ada proses pembagian peran dan tugas. Karena kalau tidak ada, maka bisa jadi peran dan tugasnya tidak sesuai, ada duplikasi peran, bahkan kemudian hal tersebut membuat tugasnya menjadi tidak efektif. Nah, selanjutnya, jika peran dan tugas tidak disertai dengan wewenang yang jelas, hal ini menyebabkan penanganan tidak efektif, sehingga di sana akan ada penumpukan petugas di satu lokasi sementara yang lain kekurangan. Demikian juga dengan bantuan makanan, obat-obatan maupun pakaian. Jadi membuat satu kekurangan, satu kelebihan, sehingga menjadi timpang. Hal ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial, kerusuhan, dan lain sebagainya. Yang ujungnya kemudian memang penanganan menjadi tidak efektif. Apa wewenang perawat dalam pelayanan kesehatan selama bencana? Yang pertama adalah melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok masyarakat. Kedua, menetapkan permasalahan keperawatan kesehatan masyarakat, membantu penemuan kasus penyakit, merencanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat, melakukan rujukan kasus, mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesehatan masyarakat, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat, menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat, melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling, mengelola kasus, dan melakukan penata laksanaan keperawatan komplementer dan alternatif. Apa wewenang perawat dalam kondisi darurat? Dalam keadaan darurat, perawat dapat memberikan pertolongan pertama dengan melakukan tindakan medis dan pemberian obat sesuai dengan kompetensinya. Jadi yang digarisbawahi di sini adalah kompetensinya, sehingga yang bisa melakukan adalah perawat yang memang dia bisa melakukan hal tersebut. Yang kedua, pertolongan pertama terkait dengan tindakan menyelamatkan nyawa. Jadi wewenangnya adalah dalam hal menyelamatkan nyawa, tidak mengatasi permasalahan definitif dari korban. Kemudian yang ketiga, keadaan darurat adalah kondisi yang mengancam nyawa atau kecacatan, sehingga ini terkait juga dengan seberapa cepat seorang korban mendapatkan pertolongan. Dalam kondisi darurat, jika terlambat maka akan menyebabkan hasil yang buruk dibandingkan ketika ditangani secara cepat. Keadaan darurat dapat ditetapkan perawat sesuai dengan hasil evaluasi berdasarkan keilmuannya. Kemudian, wewenang perawat terkait dengan pelimpahan wewenang dari medis, dari dokter. Yang pertama, pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang harus diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya. Yang kedua, pelimpahan wewenang dapat dilakukan secara delegatif atau mandat. Yang ketiga, pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melakukan tindakan medis diberikan kepada perawat dengan disertai pelimpahan tanggung jawab.
Dan yang keempat, limpahan dapat diberikan kepada perawat profesi dan vokasi terlatih yang memiliki kompetensi yang diperlukan. Dan memang faktanya pada kondisi bencana, banyak perawat yang melakukan tindakan medis saat terjadi bencana. Misalnya hacking, injeksi tanpa catatan tertulis, artinya tanpa ada serah terima kewenangan terlebih dahulu. Dalam kondisi bencana, perawat memiliki wewenang untuk memberikan pelayanan di luar kewenangannya. Setiap orang yang bukan tenaga kesehatan dilarang melakukan praktik seolah-olah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki izin. Dalam melakukan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis. Ini adalah beberapa hal yang menyebabkan permasalahan etik dalam penanggulangan bencana. Yang pertama adalah situasi yang asing, baik bagi korban maupun penolong. Kemudian permasalahan yang unik dan dapat berubah setiap waktu, karena memang kondisi bencana itu salah satu kondisi yang tidak bisa diprediksi dan bisa berubah setiap waktu. Yang kedua adalah masalah keterbatasan SDM, keterbatasan fasilitas, sementara korbannya overload atau berlebihan, dan lingkungan yang tidak mendukung. Kemudian yang ketiga adalah manajemen situasi yang beragam dan terus berubah-ubah. Penerapan etik pada bencana bergantung pada kebenaran universal. Kebenaran universal adalah kebenaran yang tidak hanya benar menurut pribadi, kelompok, atau golongannya saja, tetapi kebenaran untuk seluruh sekalian alam, atau kebenaran yang dapat diterima oleh khalayak umum. Penentuan bagaimana hak dan kesalahan universal ini dapat diterapkan pada situasi bencana. Keputusan yang diambil harus berdasarkan nilai moralitas selama bencana terjadi. Ini adalah contoh dilema etik yang digambarkan oleh Gareth Hardin tahun 2001 dengan latar belakang korban tenggelamnya kapal Titanic. Di sini ada pertanyaan, siapa yang akan diselamatkan? Kalau kita lihat di sini ada keterbatasan alat, di mana jumlah skocinya sedikit, keterbatasan tenaga penolongnya terbatas, sementara jumlah korbannya yang melebihi kapasitas. Siapa yang mungkin akan Anda tolong? Gareth Hardin tahun 2001 menyatakan bahkan menilai suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya tidaklah mudah. Kami dibatasi oleh teori dasar ekologi. Kita tidak akan pernah bisa melakukan satu hal. Fakta bahwa suatu tindakan memiliki banyak konsekuensi adalah lebih banyak alasan untuk tidak menekankan motif ketika kita melakukan analisis etik kita. Beberapa prinsip etik yang harus dipahami oleh perawat sebagai pemberi pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah do not further harm. Jangan memberikan penanganan atau pertolongan yang justru bisa menyebabkan kondisi pasien memburuk. Misalnya, bagaimana seorang perawat menangani korban yang dicurigai mengalami fraktur servikal. Ini berbahaya kalau kemudian cara mengevakuasinya tidak sesuai dengan standar. Nah, ini evakuasi yang dilakukan untuk menolong korban adalah sesuatu yang benar. Namun karena teknik evakuasinya tidak tepat, hal tersebut membuat kondisi korban malah semakin memburuk. Itulah yang kemudian melanggar prinsip do not further harm. Kemudian berikutnya adalah respect confidentiality atau menjaga kerahasiaan korban. Yang berikutnya adalah autonomy. Autonomi adalah pemberian kebebasan kepada seorang untuk memilih sesuatu. Sedangkan privacy terkait dengan hak dari korban atau pasien untuk mendapatkan penghargaan secara pribadi. Baiklah, gambar ini menunjukkan banyaknya korban. Bagaimana dan apa yang atau siapa yang akan kita tolong terlebih dahulu dalam kondisi seperti ini? Maka untuk bisa menjawabnya adalah melakukan proses trias. Trias merupakan proses pemilahan mana pasien yang membutuhkan penanganan terlebih dahulu dan mana pasien yang bisa ditunda.
Ini sesuai dengan salah satu prinsip penanggulangan bencana, yaitu penetapan sebuah prioritas. Ini adalah gambaran kisah Perang Yarmuk yang dibalik dari kedahsyatan perang tersebut terselip sebuah prinsip hidup yang luar biasa, yaitu prinsip ihsan, mendahulukan orang lain yang lebih membutuhkan untuk urusan duniawi. Dan ini cocok sekali diterapkan. Prinsip ini adalah pada saat proses penanggulangan bencana. Kisah ini melibatkan 3 orang sahabat, yaitu Al-Harits bin Hisham, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Suhail bin Amr. Dikisahkan bahwa pada perang Yarmuk, Al-Harits bin Hisham, Ikrimah bin Abu Jahal, dan Suhail bin Amr, mereka ketika itu akan diberi minum, sedangkan mereka dalam keadaan kritis. Namun semuanya saling menolak. Ketika salah satu dari mereka akan diberi minum, ia berkata, "Berikan dahulu kepada si fulan." Demikian seterusnya, sehingga semuanya meninggal dan mereka belum sempat meminum air itu. Luar biasa kisah ini. Kalau misalnya kita bisa teladani dalam kehidupan sehari-hari, maka akan menimbulkan kedamaian. Kita bisa paham kebutuhan saudara kita, tetangga kita, di sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, sehingga kita bisa memberi mereka dengan sesuatu yang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa mereka minta. Dan jika ini diterapkan, maka damailah dunia ini. Demikian perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.